الفاتحة والحفظ نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا وجيراننا ومشايخنا ومربينا قلوبنا وكل في سبيل الله الشيخ هدي على أموال حج ميمونة والمغفور له والمرزوقين بالصدق والشيخ محمد علي المالكي والشيخ أصولهم وفروعهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيقول الله لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. Hadirin jamaah Majelis Taklim Sholatil Yakin yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang hormati, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk belajar untuk ilmu masih dalam bahasan kitab Riyadhus Shalihin baru bertaubat. Namun sebelum itu mari sama-sama kita membaca syair dari Abu Nawas yang 2 minggu yang lalu pernah saya lantunkan. Ilahi asturil firdausi a'la wala aqwa naril jahimi fa'idau batan wa kufir
Bahasan kita dalam taubat berkaitan dengan taubat. Saya akan melanjutkan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu kita diperintahkan bertaubat dan beristighfar. Nabi aja ya setiap hari membaca 70 sampai 100 kali baca untuk beristighfar, minta taubat Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Hurairah, sering dengar Pak ya, Abu Hurairah kalau hadis. Beliau Pak ya, orang susah, nggak punya rumah, dan tinggalnya itu di emperan Masjid Nabawi, Masjid Nabi dulu, zaman dulu. Ya, ada beberapa sahabat itu, ya karena susah, makan susah, kagak punya rumah, ya akhirnya mulai nama Nabi tinggal itu di pojok Masjid Nabawi. Ya, orang tersebut dikenal dengan Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah. Ya, kadang makannya tuh gantian, ada misalkan situ dari 10 orang nih, yang satu makan di rumah sahabat Abu Bakar, yang satu di rumah sahabat Umar, yang satu di rumah sahabat lain. Yang terakhir misalkan nggak boleh semua, udah makannya bersama Rasulullah. Jadi dulu emperan masjid ya, banyak juga orang-orang yang nggak punya rumah tinggal di emperan Masjid Nabawi. Nah, termasuk Abu Hurairah ini, ya, karena saking susahnya nggak punya rumah, akhirnya apa? Tinggal di pojokan Masjid Nabawi. Tapi berkat Abu Hurairah Pak ya, karena salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Ya karena beliau selama kurang lebih 3 tahun itu setiap hari kerjaannya ngintilin Nabi terus. Ya, karena nggak ada kerjaan lagi udah Nabi keluar ya ikut, ya. Nabi butuh apa ya Abu Hurairah yang layani ini. Makanya ya beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sekitar 5.000 hadis lebih Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba, barang siapa yang bertaubat, an tadlu'a asy-syamsu, sebelum matahari terbit dari barat, min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat, ya, taballahu alaihi, maka taubatnya itu apa? Artinya apa? Sebelum kiamat tiba, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, itu taubat kita apa? Diterima. Tetapi kalau matahari kita terbang tidur Pak,
Pas disuruh bangun pagi-pagi kita lihat matahari terbitnya dari sebelah barat, ya maka taubat kita apa? Nggak bakal di. Jadi ada batas waktu untuk apa? Untuk bertaubat. Ya salah satu batasnya ya kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka taubat kita apa? Nggak diterima. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuqbalu taubatal 'abd, menerima taubat seorang hamba, ya, malam yughargir, sebelum seorang hamba itu Pak lagi payah. Ya, kalau napasnya itu udah apa? Tenggorokan. Ya. Kalau napas udah tenggorokan, obatnya nggak bakal di. Jadi kalau batas tadi waktu tuh sampai apa? Kalau matahari udah terbit, berarti obat kita nggak terima kan? Tetapi kalau manusia, ya batasnya itu kalau kita lagi payah-payahnya. Tengah-tengah dari tengah-tengah, ya. Nah, nyawa kita udah di tenggorokan. Kita bertobat, maka tobat kita nggak di. Seperti Fir'aun, ketika lagi mau dicabut nyawanya, baru apa? Pengen bertobat. Kata enak amat tuh. Ya udah setiap hari nyusahin orang, zolim, merasa jadi Tuhan, kok tiba-tiba pas nyawanya pengen dicabut, baru apa? Enak banget tuh, dosa sepenuh tiba-tiba. Ya, tapi kita berkhususnya sebagai hamba Allah, ya, kita diperintahkan untuk tetap berprasangka baik. Ya mudah-mudahan ketika nyawa kita udah lagi finish, ya taubat kita apa di? Ya, dari itu ada istilahnya apa? Ya, ditalkin, ya, diajarin la ilaha illallah, miskin mungkin apa ya, dan kita orang kita. Jadi ada dua Pak ya. Yang pertama tanda waktunya itu sebelum apa? Terbit matahari tadi. Artinya apa Pak? Kalau matahari terbit dari barat, ya artinya sudah mau kiamat. Karena tanda-tanda kiamat itu banyak. Terbit dari barat, ya ada kalau munculnya Dajjal, ada munculnya Maut, ya ada tanda yang lain yang diceritakan Nabi. Ya banyak orang-orang berbondong-bondong membangun gedung-Jakarta, hotel, Saudi itu bukan orang kerajaan apa yang tinggi-tinggian bangun. Ini salah satu tanda ya banyak tanda-tanda kiamat. Ya maka dari itu Pak ya, belum kita meninggal selalu berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut. Mudah-mudahan taubat saya diterima sebelum saya meninggal. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Ketika saya pengen meninggal, ya Allah, sayangilah saya. Apa maksudnya? Karena kayak orang yang meninggal itu dicabut nyawanya Pak, itu sakitnya Pak, benar-benar sakit. Ya, seperti ya, orang mancing Pak ya, presiden Pak ya, mancing itu kayak langsung mulut ikan Pak, itu langsung ditarik. Rasanya seperti itu Pak, tarik kok gitu ya. Ikan ada yang tahu ya, ikan mendewa ngerasain kan? Ya, belum masuk itu. Takut aja. Makanan dalam. Kalau itu ya. Jadi kita lihat kasihan ikan kita ini belakang kita. Itu rasa sakitnya apa? Ketika kita lagi jauh-jauh ini. Makanya warahmatan indal maut. Ya Allah, kasih sayangilah saya ketika saya ingin meninggal. Ya ada kok orang yang jauh-jauhnya
Itu sakit itu rasanya seperti nyamuk mata kail. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah saya ya ketika saya sudah meninggal dunia. Allah itu doa satu jaga, Pak. Jangan sampai kita tinggalin doa ini. Gampang sekali kita dengar. Ya, Allah ma'awin alaina kemudahan dalam mencari. Wa an Zaid bin Ubais qala ataitu Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu as'aluhu 'anil masjid 'ala kuffaini faqala ma jaa biha Yazid. Dari Zar bin Ubais berkata, ataitu Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala bertanya anil mashi 'ala kuffaini. Di Zar ini bertanya tentang mengusap khuf dua khuf. Apa khuf? Ya, itu Pak, kalau di Arab kita jarang lihat Pak ya. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, kalau musim dingin itu ya, zaman dulu, zaman Nabi, sampai sekarang pun ada. Itu musim dingin orang Arab pakai khuf. Ya, pakai khuf bukan pakai kaos kaki. Itu anget Pak. Faqala ma jaa bi Yazid qultu ibtigha'il ilmi. Jadi Abu Sofyan ini ya, nanya kepada sahabat Zir juga. Qultu ngapain kamu mau kemari? Ibtigha'il ilmi, saya ingin menuntut ilmu. Dari kita datang ya, tanya ngapain tuh? Mau mencari ilmu. Faqala, kemudian Sofwan berkata lagi, innal malaika, sesungguhnya malaikat ya tada'u nihataha ya, melepaskan, membuka sayapnya li thalibil ilmi ya, kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Ridwan bima yatlub, ya, malaikat ridho kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi Pak, ya, setiap kita Pak, kalau ingin niat mencari ilmu, itu baru keluar rumah niat, itu malaikat mayungi kita. Ya, ini hadisnya sahih Pak. Innal malaika tada'u ajnihatiha, ya, membuka sayapnya. Dipain kita gitu di rumah. Baik cuma sama-sama saya malah malaikat dapat rahmat dari malaikat. Faqultu, nanya lagi, innahu qad haqqa fi sadril mas'u ala khuffain ba'da al-ghaibi wal ghurub. Nanya sih, bagaimana hukumnya saya pakai khuf, ya dua khuf tadi itu ya saya pakai untuk buang air besar dan buang air kecil. Jadi kembali pikir lagi Pak ya ini ya. Jadi hadis ini Pak tentang orang pakai khuf. Kalau orang pakai khuf Pak, itu kalau musim dingin ya, ketika kita wudu nih, kita johor dulu Pak. Johor wudu ya, kemudian wudu sempurna, kemudian pakai khuf. Ya, pakai khuf. Entar asar ketika kita wudu Pak, itu kita nggak perlu basuh kaki lagi udah. Maghrib sama, kita nggak perlu basuh kaki lagi. Kalau musim dingin itu pengaruh Pak, karena kaki kita nggak jadi kena air. Jadi nggak perlu kita memakai kaki lagi, jadi cukup diusap. Air lagi kita usap kan 3 kali. Kali, bagian atas ini, bagian atas kaki, kecuali sekali, 2 kali, 3 kali. Entar isya, begitu lagi wudu, ya dari mulai pungut, tangan, semua. Nah pas bagian kaki, kita agak perlu apa? Basuh lagi. Sampai kapan? Bagi orang yang musafir, ya, itu boleh 3 hari, kayak gitu.
Walaupun ya khuf kita ini kita pakai buat buang air besar dan buang air kecil. Yang penting syaratnya apa ya? Kalau kita pakai khuf itu kita nggak boleh apa? Nggak boleh buka lagi khufnya. Jadi sampai 3 hari tetap dipakai. Saya punya di rumah khuf, cuma di Indonesia pakai. Karena panas dan notok. Tapi kalau di Arab, kalau di umroh di musim dingin itu penting banget. Karena kita jadi apa? Biar dingin. Jadi ya, kalau yang musafiron ya 3 hari illa min janabah, kecuali ya Pak ya, kita mempunyai hadas besar, yang mau harus mandi junub. Nah itu wajib kita basuh kaki lagi. Tapi kalau cuma kecil terus buang air besar, yaitu kaki kita nggak perlu dibasuh lagi, cukup diusap aja di atas khuf. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di safar. Nah, kami bersama Rasulullah di dalam perjalanan. Fa baina nahnu indahu yadnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jahwariyun. Ketika kami dalam perjalanan, Pak, kata Nabi, sahabat Nabi, ada orang Arab Badui yang manggil Nabi bisautin lahu jahwariyun, dengan suara yang keras. Ya, karena dia orang Arab Badui tinggal di padang pasir, Pak. Jadi biasa ngomong kencang, karena kalau padang pasir ngomong pelan, agak kedengeran. Ya mungkin orang Arab Badui sama orang Betawi, kalau ngomong harus tinggi terus nadanya. Ya Muhammad. Jadi orang Arab Badui manggil Nabi, ya Muhammad, kencang banget suaranya. Padahal ya dekat banget dengar gitu. Ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, "Haum, ya wahai orang Arab Badui." Faqultu lahu. Kemudian Pak, sahabat ada yang marah sama orang Arab Badui yang tadi karena manggil Nabi apa? Perbuatan kencang. Dikompok oleh manggilnya Muhammad. Kalau sahabat, wahai celaka kamu. Ya karena dalam Al-Quran Pak ya, itu kita dilarang ngomong itu lebih tinggi daripada suara Nabi. Ada larangannya Pak. Kita nggak boleh ngomong lebih tinggi daripada suara Nabi. Tetapi orang Arab Badui ini apa? Lebih tinggi ya, orang kebiasaan ya. Orang Betawi, orang Medan ngomong tinggi-tinggi loh. Sama seperti orang Arab Badui. Wahai sahabat, celaka kamu. Ubud min sautika. Pelanin suara kamu. Jangan tinggi-tinggi, rendahin kata sahabat. Fa'innaka, karena sesungguhnya inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya yang engkau sedang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad buhita an hada, dan sungguh ya, hal itu dilarang oleh agama, oleh Al-Quran. Ya, jadi kita nggak boleh Pak. Sahabat beliau itu nggak boleh suaranya lebih tinggi daripada Faqala, ya kemudian kata orang Arab tadi Pak ya, wallahi la aghdud. Nah, demi Allah saya enggak kencang banget suaranya, emang nggak biasa seperti ini. Ya, sama kalau Betawi ya ngomong kencang nggak bisa, udah pelan nggak bisa. Kalau kebiasaan kencang. Al-Arabiyu. Kemudian Arab ini bertanya kepada Nabi, Al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaqu bihim. Kata orang Arab Badui ini Pak, Al-mar'u yuhibbul qawm. Ada orang yang mencintai suatu kaum. Ya, namanya Pak ya, kita ini sangat mencintai kaum para sahabat Nabi. Walamma yalhaqu bihim,
apakah nanti kelak di akhirat orang yang cinta kepada kaum tadi bisa nggak dalam satu surga? Karena kita cinta sama para sahabat Pak ya, bisa nggak kita nanti pas di akhirat kumpulin sama para sahabat? Kira-kira begitu. Orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bersabda ini, Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Nanti kelak di akhirat, ya Pak ya, orang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Contohnya gini Pak, kita cinta sama Nabi, ya kelak kita bakalan kumpulin sama Nabi. Kita cinta sama Kiai Nur Ali, ya kelak kita akan dikumpulin bersama Kiai Nur Ali. Kita cinta kepada orang tua kita masuk surga, ya kita bakalan kumpulin sama orang tua kita. Kita cinta buat main bola, dia masuk neraka, ya kita kumpulin neraka juga Pak. Ini hati-hati ya, yang cintai juga hati-hati, yang cinta pada artis jambul, pas lempangan gue di neraka pula. Kenapa saya kita neraka? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ya di sini beberapa berkali-kali Pak ya disampaikan oleh Nabi. Suatu ketika juga Pak ya, Nabi lagi khotib berkhutbah tentang kiamat. Nanti kiamat bumi akan hancur, gunung akan terbang. Sahabat yang depan nih, kamu bakal nangis. Nabi lagi khotib tentang kiamat. Ya Nabi sahabat nangis sedih. Karena mereka yang dalam takut kiamat. Ada orang Arab Badui ikut main juga Pak, bodoh kan gitu. Ketika Nabi lagi khotib dipotong. Ya Rasulullah, kamu dari tadi cerita tentang kiamat begini. Ya. Tapi kamu nggak kasih tahu kapan terjadinya kiamat. Gitu. Nabi lagi khotbah dipotong. Kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Dia kata Nabi, wahai Arab Badui, ya, dalam menghadapi kiamat amalan apa yang kamu sudah punya? Terus kata Arab Badui, saya tidak punya amalan apa ya Rasulullah. Sholat saya ya mau doang, nggak ada tambahannya. Puasa saya bulan Ramadan doang, nggak ada tambahannya. Ngaji saya malam minggu doang ya Rasulullah. Ya malam ngaji. Tetapi ya Rasulullah, saya kata yang Arab tadi Pak. Tetapi ya Rasulullah, saya sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Tapi saya sangat suka sekali sama engkau ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Nanti kelak ya orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Walaupun amalan kita sedikit, ya kebaikan kita sedikit, ya kemudian kita cinta kepada Nabi, ya, itu kita akan dikumpulin bersama orang-orang soleh. Atau kita cinta kepada orang-orang soleh, tidak akan sering dilakukan suka sama ulama ini suka segala apa, ya nanti dan niatin ya biar kita akan kumpulin sama mereka. Karena kita punya amal di masa Guru saya mau nanya, itu kalau kiat-kiat untuk mencintai seseorang artinya sebetulnya mencintai Nabi, iya harus baca-baca. Iya, artinya salah itu. Iya. Kalau Kiai Nur Ali mau kita gimana? Ya salah satu kita cinta sama Nabi. Iya. Yang pertama kita sering baca salawat. Yang kedua ya kita mengikuti ajaran-ajarannya. Apa ajaran Nabi? Ini termasuk tentang ngajinya ajaran Nabi. Iya. Ya sholat ajaran Nabi, puasa ajaran Nabi, zakat ajaran Nabi. Berarti kita sudah cinta sama Nabi. Kalau ulama-ulama maksudnya sama aja begini. Ya sama, kita cinta sama Nabi. Iya. Ya kita ziarah ke makamnya, ya kita belajar dari hidupnya, kita jaga nama baiknya. Itu aja ya. Ya. Apa yang membutuhin perjuangan kali kita bantu. Ya termasuk kita ngaji ini kita membantu perjuangan Nabi juga ya. Karena Nabi sudah meletakkan batu untuk menuntut ilmu. Seandainya kita kagak ngaji di rumah aja gitu, berarti kita nggak mensiarkan agama Nabi, agama Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan ya
ngaji kita, ya, sembahyang kita ini bukti cinta kita kepada Nabi. Dan kita kelak ya dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti orang mereka dia apa ya? Itu Karena Nabi juga pernah ya. itu guru yang repot begini kan, kalau kita cinta sama fan-fan pemain bola dunia seperti kayak Ronaldo, Ronaldinho, dengan dia kan non muslim, Iya. itu nanti kita dikumpulkan Oh, gimana? masuk lagi. Dia non muslim pasti Sama di neraka. ya. Kita di neraka, kita kan juga gimana? Yang paling real Pak ya. Iya. Misalkan beliau sekarang itu dia Iya. suka Korea. Ya itu. Pajang hidup di kamarnya, itu Iya. cinta banget itu. Iya. Di HP-nya semua foto-foto atas Korea, sampai apa lagunya. Kayak Inter Malmi, Blackpink ini, udah penuh tiket lagi di Blackpink. Berarti dia benar cinta sama Sayang, mereka. iya. Pas mati akhirat bakal di neraka. Iya. Sama kita itu. Sama. Apa? Blackpink menambahkan gua tiket habis. Jadi senangnya tadi. Kemudian juga Nabi ketika lagi berdiri, tiba-tiba ada orang hamba saya itu orang hitam banget meluk Nabi. Ya, meluk Nabi ya Rasulullah. Ya, saya amalan saya cuma sedikit. Ya, saya seorang hamba saya, seorang budak, tetapi saya sangat cinta kepada Nabi Rasulullah. Ya, kepada Nabi bersabda almarhum ma'aman apa ya, kelak orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ini hadis masyhur Pak. Masyhur banget. Jadi kalau kita ketemu ulama hadis itu, kita pengen ke sana Pak. Pasti yang dikasih hadis ini. Pasti yang dikasih hadis almarhum ma'aman apa. Rawahu Tirmidzi wa ghairi wa qala hadis hasan sahih. Hadisnya hadis hasan sahih. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajul qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Ya, Nabi cerita. Ya, ada Nabi SAW bercerita dulu karena Nabi Pak. Ada ya, sebelum kaum kita nih, sebelum kaum zaman dulu, ada seorang laki-laki ya, qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, pernah membunuh orang Pak sebanyak 99 orang. Nabi kita yang dulu. Fasa'ala an a'lam ahlil ardi. Ya, kemudian orang ini Pak pengen tobat. Ya karena udah membunuh 99 orang, pengen apa? Pengen tobat. Fasa'ala an ahlil ardi. Kemudian dia bertanya, ya di kampung ini ada nggak orang yang alim? Ya karena saya pengen bertobat. Fadulla ala rahibin. Ya kemudian di kampung ini ada seorang alim rahib. Rahib itu ulangnya orang Yahudi. Rahib. Pendeta lah. Ya kalau sekarang pendeta. Ada nih pendeta, dia alim. Fa'atahu. Ya kemudian si laki-laki ini Pak, ya datang kepada si pendeta tersebut. Faqala. Ya, kemudian seorang laki-laki itu berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Wahai pendeta, ya, saya pernah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubatin. Apakah kalau saya bertobat, taubat saya akan diterima? Tobat. Ya karena kata Allah ya Pak ya. Barang siapa yang membunuh satu orang ya sama saja membunuh seluruh orang di dunia ini dosanya. Ya kita bunuh satu orang Pak ya, dosa kita sama seperti membunuh orang yang ada di dunia. Nah ini laki-laki bunuh 99 orang. Dia nanya apakah taubat saya bisa terima? Kata pendeta tadi Pak ya, telah taubat kamu tidak akan terima. Ya. Faqatalahu faqamala bihi mi'atan. Karena kesel Pak nih yang laki-laki ini bisa sesuai buat ini. Pendeta yang gunanya baik-baik tapi jauhnya apa? Bikin enak. Dia kesel, bunuh aja pendeta Pak. Jadi 100 nih orang nih. Nambahin. Ambil anjuran dah ke 100 Pak dia. Ya.
Panjuran dah, pasal jadi 100 dia menolak. Summa sa'ala an a'lama ahlil ardi. Kemudian dia nyari lagi, nanya lagi ya, kepada orang yang paling alim di kampung tersebut. Fadalla ala rajulil alimin. Ya, kemudian dia bertemulah seorang kiai lah yang alim juga. Faqala, dia cerita lagi tuh, innahu qatala mi'ata nafsin. Saya telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubatin, apakah taubat saya diterima? Faqala, ya kata kiai tadi Pak. Nah, iya, taubat kamu pasti harus diterima. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah. Nah, inqalib ila ardin kada wa kada. Fa inna biha anasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budullahi ma'ahum wa la taji' ila ardika fa innaha ardu su'in. Terus kemudian laki-laki ini Pak dikasih masukkanlah sama si kiai ini, wahai pemuda, ya, kamu tinggal di kampung memang agak benar, lingkungannya agak benar, ya. Pasti kalau kamu bertobat bakalan bertobat sebulan 2 bulan bakalan nengsong lagi nih. Ada kita tuh mendingan kamu pindah dah kampung sebelah, ya. Jangan di kampung ini, karena kalau kamu tetap tinggal di kampung ini mau tobat tetap susah. Ada aja omong gitu Pak, kita tobat dia rajin banget ini jadi segan kita bertobat ada aja dikata gitu. Jararuin ya. Jararuin. Saya kata dia tersebut, dulu pindah mana dulu lah di kampung sebelah. Ya jangan tinggal di sini. Fantolaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Kemudian akhirnya Pak ya, umpamanya gini Pak, dia tinggal di kampung Bogor nih Pak ya. Terus kata yang kita pindah kampung sebelah, pindahnya ke PUP. Ya, pindahnya ke PUP. Hatta tidak nasafa at-tariqa atahul maut. Nah, pas pemuda tadi Pak ini mau jalan ke PUP, baru sampai Garutan, mati. Pemuda ini mati. Ya. Belum sampai Pak, PUP udah mati. Fakhtasamat fihil malaikatur rahmah wal malaikatul adab. Ya. Hasilnya apa? Malaikat azab sama malaikat rahmat debat di situ. Kalau ada malaikat azab, Pak, ini pemuda ini belum sampai sono, belum sampai taubat. Udah bawa pemain masuk ke neraka. Karena dia belum mau sempat taubat ke kampung, belum sampai PUP. Tuh. Faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qat. Ya, kata malaikat rahmat, ini bocah yang berniat banget pengen taubat. Ya, makanya dia sampai rela-rela mau pindah kampung dari kampung Bogor ke PUP. Kalau kata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan. Dia belum berbuat baik apa ini? Ya belum melakukan perbuatan baik. Ya. Fatahu malakun fi suratil adamiyun faja'aluhu bainahum ay hakaman. Ya. Kemudian Pak, kalau malaikat berbuat ini, kalau malaikat neraka aja, ya. Kalau kata malaikat rahmat tetap di surga aja. Akhirnya Pak diukur. Ya. Ini dia jalan ini, pemuda ini ya lebih dekat ke kampung Bogor, tapi yang dekat dekat PUP. Ya. Pas diukur Pak, ya PUP lebih dekat sejengkalan. Lebih dekat sejengkal. Ya akhirnya pemuda tadi Pak yang bunuh 100 orang, taubatnya apa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa Pak? Karena dia udah benar-benar pengen taubat. Ya, udah niat pengen pindah, udah niat apa? Jalan bersiap Pak, benar-benar siap taubat.
maaf salah tadi, ya baru jalan setengah apa, mati. Gak usah. Yuk para malaikat lebih sejengkal. Kalau yang orang sejengkal, termasuk apa? Jadi ini masih ada. Ya. Maksudnya apa ya? Taubat itu Pak ya. Kalau kita benar-benar niat, ya taubat kita bakal lebih baik. Allah lebih suka orang yang setiap hari bertaubat. Dia makin salah, dia taubat. Siang makin salah, malamnya taubat. Allah lebih suka kita. Daripada orang yang ibadah terus merasa sombong, tetapi nggak pernah bertaubat. Nah ini Allah malah nggak suka. Karena kita sering ibadah, kita merasa paling benar. Tapi kita lupa kepada Allah. Tapi ada orang yang setiap hari berbuat dosa, lalu taubat. Siang dosa, taubat lagi. Pagi dosa, siang taubat, sore taubat. Allah lebih suka orang yang seperti itu. Karena dia masih ingat dengan Allah. Daripada orang yang kelihatannya rajin banget, ya tetapi lupa terhadap Allah. Ya maka dari itu, jangan bosan-bosan taubat. Makin salah, dosa apa, borok, dosa apa, taubat. Bagaimana cara taubatnya? Ya nanti ngajar dari awal kan, ya Rasulullah itu beristighfar ya, sebanyak 70 sampai 100 kali setiap hari. Astagfirullahaladzim. Sebelum tidur Pak ya. Ya sebentar Pak ya, paling enak itu taubat itu sebelum tidur. Minta ampun paling enak sebelum tidur. Aku tidur, ambil benar-benar di posisi ya Allah. Tadi saya siang berbuat dosa A, B, C, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, pagi saya sudah berbuat dosa ini. Boleh pilih ya situ ya. Saya kalau Pak kadang ingat gitu, dari pagi saya udah melakukan dosa apa aja dia. Apa sebelum tidur? Sebelum tidur tuh ya Allah, ampuni saya. Ya agak usah tempat kita habis sholat dulu habis saya. Ya bro. Ya. Ada kan gue baca nih ya. Ya. Sambil bawa saudara ada bawa lagi baca itu baca niat. Baca asal nanti mana? Boleh banget ya. Boleh lah. Iya, tapi sahabat lagi berkonten dengan mulu kita baca kan nanti gitu. Boleh banget. Malah bagus ya. Pahala terus. Pada nyanyi. Daripada kita bawa orang nyanyi lah. Dipikir. Ada misal coba sekali kalau tidur busuk mata meremit. Kalau selamatan jangan tekan kami langsung berjalan narik itu. Tapi kalau yang konten lu nih saya baca baca apa yang baca. Kalau selamatan kan jadi setiap hari Pak, setiap hari jangan bosan-bosan lihat Pak. Batasnya apa? Batasnya kalau matahari terbit dari barat, sama kalau nyawa kita udah di tenggorokan. Itu batasnya. Kalau kita masih sehat, itu mah tetap kita. Jangan terus pagi matahari udah. Udah, bangun-bangun enggak. Belum sempat taubat, matahari dari sono. Belum sempat taubat, belum jauh ini. Makanya kita diperintahkan setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak ya, kita hadir di sini diampuni segala dosa-dosa kita, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ya, kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal amniyata fal ghamyan ya'ti yawfir wa yarham ya wa subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.